Good morning students. How are you? Materi kita pada hari ini mengenai teks observasi. Sebelum Miss menjelaskan apa pengertian teks observasi, kalian boleh menjawabnya. Miss kasih waktu sebentar, jawaban kalian sangat benar, nak. Teks laporan observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Ketika kalian sudah melakukan sebuah pengamatan, kalian harus mengambil sebuah penjabaran umum. Contohnya mengenai narkoba. Apa saja pengertian narkoba? Apa saja dampak positifnya? Apa saja dampak negatifnya? Apakah merusak kesehatan? Nak, you understand? Selanjutnya, tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Ketika kalian sudah mengamati suatu keadaan sekitar, contohnya narkoba, kalian sudah tahu narkoba itu dapat merusak kesehatan. Kalian harus mengatasinya, tidak boleh mendekati narkoba karena merusak masa depan. Nak? You understand di sini? Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Ketika teman kalian sudah memakai narkoba, kalian harus melakukan sebuah teknik untuk menjauhi teman kamu. Misalnya teman kamu mengajak kamu, ayo kita memakai narkoba. Kamu jawab dengan halus, saya tidak memakai narkoba karena narkoba itu dapat merusak masa depan. Nak? You understand? Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Ketika kalian sudah mengamati keadaan sekitar bahwa narkoba itu dapat merusak kesehatan, kalian harus mengambil keputusan. Keputusannya, kalian tidak berteman dengan teman kamu atau kamu memberikan sebuah saran atau nasihat kepada teman kamu. Contohnya, Edo, kamu tidak boleh memakai narkoba karena itu dapat merusak masa depanmu. Karena itu dapat merusak pola pikir kamu. Kamu akan menganggap semua keadaan itu seperti biasa saja. Ayo, tinggalkan narkoba itu. Kalau tidak mau kamu, ya sudah, kita tidak berteman. Selanjutnya, melakukan pengawasan atau perbaikan. Ketika kamu sudah mengamati keadaan sekitar atau observasi keadaan sekitar, kamu harus melakukan sebuah pengawasan atau perbaikan. Jadi, ketika kamu sudah tahu teman kamu sudah tidak, pola pikir tidak bisa lagi atau sudah memakai narkoba, kamu harus melakukan sebuah pengawasan. Kamu lakukan perbaikan, mulai kamu cari kegiatan lain, kegiatan positif, kegiatan yang dapat membantu kamu dalam belajar, kegiatan kamu pada saat kamu memiliki pola pikir yang berkembang atau melakukan sebuah hal kreatif. Nak, you understand? Selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Setelah kalian sudah disuruh untuk mengamati keadaan sekitar, kalian harus memberikan sebuah laporan tanggung jawab saja. Misalnya, kamu sudah disuruh untuk mengamati keadaan di sekitar mengenai narkoba, mengenai orang yang merokok atau merusak kesehatan, kalian harus memberikan sebuah laporan atau tanggung jawab kalian mengenai pengamatan kalian. You understand? Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan kalian. Contohnya, ketika kamu sudah disuruh untuk mengamati keadaan sekitar, misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya, kamu harus melakukan sebuah penyusunan atau kebijaksanaan atau pemecahan masalah. Apa saja dampak buruk dari membuang sampah? Apa saja solusinya? Apa saja tanggapan kamu? Apa saja saran kamu supaya masyarakat tidak membuang sampah? You understand? Selanjutnya, sarana untuk pendokumentasian. Ketika kamu sudah melakukan sebuah pengamatan, kamu bisa mengamati keadaan sekitar, misalnya membuang sampah sembarangan, terjadi banjir, kamu bisa memfoto dokumentasi kamu supaya data kamu akurat, data kamu tidak bertele-tele, atau data kamu tidak sesuai dengan yang kamu amati. Nak, you understand? Kemudian yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Ketika disuruh kamu untuk mengamati keadaan sekitar, kamu membahas mengenai narkoba, kamu membahas mengenai sampah, kamu membahas mengenai orang merokok, kamu harus mengambil sebuah dokumen atau informasi terpercaya, misalnya dari televisi, atau dari koran, atau dari media sosial, atau
dari kegiatan lainnya atau kegiatan informasi yang mendukung pengamatan kamu. Oke, nak? You understand? Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, global, umum, universal, umum. Jadi kamu harus mengamati secara umum, nak, keadaan sekitar kamu. Misalnya sampah, misalnya mengenai narkoba, misalnya mengenai merokok. Oke, yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Oke, contohnya, ketika Denny membahas mengenai sampah, kamu harus membahas mengenai segala sesuatunya mengenai sampah. Apa saja pengertian sampah? Apa saja dampak sampah? Apa saja solusi sampah? Apa saja saran dari mengatasi sampah? Oke, selanjutnya ditulis secara lengkap dan sempurna. Ketika kamu sudah membahas mengenai sampah, kamu harus membicarakannya secara lengkap dan sempurna. Tidak boleh bertele-tele atau tidak sampai ke puncaknya, tidak sampai ke solusinya, tidak sampai ke masalahnya. Oke, nak, you understand? Selanjutnya ditulis berdasarkan fakta, sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Tahu pengertian fakta kan, nak? Fakta adalah kenyataan. Ketika kamu sudah melakukan sebuah pengamatan, kamu harus membuat suatu pengamatan kamu berdasarkan fakta, kenyataan. Kamu tidak boleh mengada-ngada, atau kamu tidak boleh mereka-reka, atau kamu membayangkan suatu hal yang tidak pasti. Jadi harus berdasarkan fakta, ya, nak. Oke, selanjutnya informasi teks berdasarkan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, nak, kamu bisa mengamati yang sekarang ini mengenai kebakaran, atau mengenai sampah, atau mengenai merokok, atau mengenai narkoba. Jadi yang terbukti kebenarannya. Nah, oke, you understand? Selanjutnya tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemiyakan yang menyimpang dan tidak tepat. Jadi, nak, ketika kamu sudah melakukan sebuah pengamatan, kamu tidak boleh melakukan prasangka. Si Anu atau si Eri buang sampah karena dia malas, dia buang sampah karena dia tidak patuh atau apa. Jadi kamu harus melakukan sebuah pengamatan. Boleh kita berpikiran bahwa dia malas, tetapi mungkin kamu memberikan sebuah saran atau solusi supaya dia tidak melakukan kesalahannya lagi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak memakai narkoba, tidak melakukan kejahatan. Oke, nak, you understand? Oke, you understand? Oke, thank you. Oke, sekarang silakan catat, nak. Nanti Miss kumpul ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Contohnya, nak, ini. Narkoba menyerang generasi bangsa. Oke, silakan dibaca. Oke, ini contohnya. Ini contohnya. Oke, ini contoh selanjutnya. Oke. Demikian pembelajaran kita. Selamat siang. PR kalian, tuliskan satu contoh teks pengamatan. Oke, you understand? Goodbye.